Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan nomor induk mahasiswa 230207601005. Program studi D4 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tahun akademik 2023. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD selaku dosen pengampu dan Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai problematika penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekaligus menjadi identitas kebangsaan Indonesia mengembangkan dua fungsi istimewa, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Fungsi sebagai bahasa negara ini dibuktikan dengan masuknya bahasa Indonesia pada salah satu bab dan pasal dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 15 ayat 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sementara itu, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, di samping sebagai alat pemersatu dan perhubungan antar daerah yang memiliki latar belakang yang beragam. Namun, dua fungsi besar bahasa Indonesia ini tidak serta-merta membuat lembaga negara menerapkan kaidah bahasa Indonesia tersebut. Begitu juga halnya dengan sebagian besar warga negara Indonesia yang seolah tidak acuh terhadap bahasa Indonesia. Atas sikap ini kemudian muncullah problematika dalam bahasa Indonesia yang ditandai dengan berbagai bentuk kesalahan berbahasa Indonesia, terutama dalam ragam tulis. Problematika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Berdasarkan definisi kedua istilah di atas, sesuatu yang tengah mendapatkan problem atau masalah berarti sesuatu tersebut memerlukan pemecahan. Dalam hal ini, permasalahan tersebut terdapat pada penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, permasalahan yang terdapat dalam penggunaan bahasa Indonesia tersebut perlu mendapatkan pemecahan atau solusi. Problematika atau permasalahan yang terdapat pada bahasa Indonesia terjadi pada berbagai level kebahasaan. Misalnya problematika dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan penerapan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam hal ini, problematika yang akan saya jelaskan terfokus pada penerapan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penerapan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan atau huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan seperangkat kaidah atau aturan tentang penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya kata, kelompok kata, atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa pada penerapan EYD meliputi kesalahan penulisan huruf kapital, kesalahan penulisan huruf miring, kesalahan penulisan kata, kesalahan memenggal kata, kesalahan penulisan lambang bilangan, kesalahan penulisan unsur serapan, dan kesalahan penulisan tanda baca. Problematika penggunaan bahasa Indonesia pada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kesalahan berbahasa ragam tulisan pada penerapan EYD sebagian besar berupa kesalahan penulisan unsur serapan. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan 4 cara, yaitu adopsi. Adopsi yaitu penyerapan bahasa asing dengan mengambil sepenuhnya suatu kosakata bahasa asing tanpa adanya perubahan atau penyesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia.
Yang kedua, adaptasi dilakukan dengan adanya perubahan atau penyesuaian bentuk kosakata yang diserap dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, penerjemahan dilakukan dengan mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing. Dan yang terakhir, kreasi dilakukan dengan mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asing tanpa mempertimbangkan komposisi atau unsur-unsur bahasa asing yang diserap. Kesalahan penulisan unsur serapan sebagaimana tampak pada penulisan kalimat mall dan fotokopi. Pada kalimat tersebut memperlihatkan adanya kesalahan berbahasa ragam tulisan dalam hal penggunaan unsur serapan. Kosakata mal merupakan salah satu contoh kosakata yang diserap dengan cara adopsi, di mana telah dijelaskan sebelumnya. Cara adopsi yaitu kosakata tersebut tidak perlu mengalami perubahan apapun. Dengan demikian, bentuk kata mal tidak sesuai dengan kaidah penulisan unsur serapan. Perbaikan kesalahan penulisan unsur serapan pada kata tersebut dapat dilakukan dengan mengubah bentuk menjadi mal. Berbeda halnya dengan kata fotokopi. Bentuk fotokopi merupakan unsur serapan bahasa asing yang diserap dengan cara adaptasi dari kata fotokopi. Dengan demikian, bentuk serapan kata fotokopi tidak sesuai dengan kaidah penulisan unsur serapan. Untuk memperbaiki bentuk serapan tersebut, harus diganti dengan bentuk yang telah diadaptasikan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu fotokopi. Beberapa bentuk unsur serapan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia namun sering kita jumpai sebagai berikut. Adapun faktor-faktor penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada EYD. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Kesalahan berbahasa ragam terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam hal penulisan atau penggunaan unsur-unsur serapan. Data yang saya dapatkan adalah sebagian kecil dari gambaran penggunaan bahasa Indonesia ragam tulisan oleh pengguna bahasa Indonesia. Yang kedua, asumsi yang keliru terhadap bahasa Indonesia. Selain karena minimnya teori keterbahasaan, faktor penyebab kesalahan berbahasa Indonesia ragam tulisan adalah asumsi yang keliru terhadap bahasa Indonesia. Asumsi yang keliru ini menyebabkan sikap bahasa yang negatif pada penggunaan bahasa Indonesia. Sikap negatif ini ditandai dengan lebih memilih menggunakan kosakata dan struktur bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Contohnya di atas, seperti fotokopi dan mal adalah penggunaan struktur bahasa asing. Itulah penjelasan dari saya mengenai problematika penggunaan bahasa Indonesia terkhusus pada penerapan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.